Istiqomah, teguh pendirian, al-luzumah, ya, al-istiqomah wal isobah, tegak teguh pendirian dalam kebenaran, atau luzumu taatillahi ta'ala, itu istiqomah. Luzumu lazim, terus menerus, atau istimror di dalam taatillahi ta'ala, mentaati Allah ta'ala. Atau kalimat lainnya ada dawam. Dawam itu terus menerus, kalimat lainnya istimror tadi. Ada khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dawam, yang terus menerus, yang langgeng, meskipun sedikit. Surat Al-An'am 460. Ini Sabah. Oh, surat Sabah ya? Innama. Sabah. Surat Sabah 46. 46. Ya 46 suratnya, surat. Innama, sesungguhnya hanyalah. Tuh, pakai hanyalah lagi. Iya, enggak ada lain. Hanyalah. Ada tuh hasrin. Hasr itu artinya membatasi. Untuk membatasi. Makanya pakai hanyalah. Sesungguhnya hanyalah. Makanya dalam orang Persis terutama ya, di Quran itu kan innama harrama alaikumul maitata. Itu menggunakan kata innama, katanya. Ada tuh hasr. Hasr itu membatasi, hanya segitu. Sesungguhnya hanyalah yang diharapkan itu, jadi nggak boleh ditambah lagi dari manapun datangnya. Udah pakai innama. Oh, itu ya boleh juga dihargai itu. Kecuali bangkai darah yang mengalir, babi, celeng, dan sembelihan bukan atas nama Allah. Innama. Lalu di hadis bagaimana? Ada larangan. Dia dihukumkan sebagai makruh aja. Karena tidak mungkin hadis melewati, menambah hukum dari Quran. Itu menurut orang Persis. Dan yang di Solo itu MTA. Nah, saya baca di Hasan tentang itu, soal jawab Hasan. Jadi itu innama, sesungguhnya hanyalah, a'idzukum, menggunakan kata aku nasihatkan kepada kamu, atau aku peringatkan kepadamu. Wa'adha ya'idzu itu menasehati atau memperingatkan. A'idzukum, aku memperingatkan kepadamu, biwahidah, dengan satu saja. Allah, aku peringatkan kepadamu dengan satu saja. Wah, ini keren ini. Apa sih yang itu? Antakumulillah. Coba kamu berdiri di hadapan Allah. Antakumulillah, hendaklah kamu berdiri di hadapan Allah. Masna, dua-dua, wa furoda, atau sendiri-sendiri. Ini tersuratnya, jelas ini. Bukan majaz, bukan apa lagi. Semua kemudian tatafakkaru. Berpikirlah kamu. Ini menggunakan kata a'idzukum, aku nasihatkan kepadamu, aku peringatkan kepadamu. Satu saja kata Allah. Angtakumu, hendaklah kamu berdiri berhadapan lillah dengan Allah. Hendaklah kamu berdiri tegak, angtakumu itu kalau sudah apa? Di hadapan Allah itu masna, sendiri berhadapan ya. Berdiri menghadap ya, berdiri menghadap lillah kepada Allah. Masna, dua-dua, berdua, wa furoda, atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian kamu berfikirlah. Jadi sesekali menyendiri itu penting. Kalau setelah subuh habis sholat sebentar aja mau berpikir. Menjelang tidur boleh juga. Dalam tahajud termasuk ini. Antakumu, berdiri berhadapan dengan Allah. Dalam tahajud bisa itu.
Ya boleh juga tidak banyak berdua misalnya, masna bisa juga berdua, nggak harus sendiri. Atau furoda, sendiri-sendiri. Suma kemudian tafakkaru, berfikirlah. Kalau berdua mungkin ngobrol dari hati ke hati, dengan teman, dengan siapa, dengan istri. Jadi muhasabah itu memang, nah ini orang suka menjadikan dalil ini sebagai ayat dianjurkannya muhasabah. Muhasabah. Dilihat dari maknanya ya. Innama sesungguhnya hanyalah a'udzukum, aku peringatkan pada kamu biwahidah dengan satu saja, antakumu hendaklah kalian berdiri berhadapan lillah, berdiri menghadap lillah pada Allah, masna berdua wa furoda atau sendiri-sendiri, suma kemudian tatafakkaru dan berfikirlah. Ini sesuai dengan ilmu otak, use it or lose it. Anugerah itu harus mensyukuri otak itu dengan berpikir. Berpikir itu bertanya, mempertanyakan. Pada umumnya apa yang disebut dengan berpikir? Berpikir itu apa sih? Al-Ghazali membuat teori pengetahuan. Pertama, sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar itu masuk ke dalam pikiran kita. Setelah itu, setelah masuk itu tercetak itu nempel, teringat. Oke? Nah, setelah itu pengetahuan kita yang lama juga ikut membangkitkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru, dihubungkan. Itu namanya berpikir. Berpikir itu pengetahuan yang lama kita merespon pengetahuan yang baru datang, lalu menyimpulkan, mengingat-ingat memori yang lama, berhubungan dengan memori yang dengan pengetahuan yang baru. Kalau mengukur apa? Mengukur, membandingkan besaran dengan satuan. Itu dasar ilmu fisika ya, mengukur itu. Kalau berpikir itu termasuk membandingkan juga, berpikir juga. Salah satu makna berpikir juga artinya membanding-bandingkan. Berpikir, menghubung-hubungkan satu memori dengan memori yang lain. Itu berpikir. Selama otak manusia itu normal, sebenarnya setiap saat bahan pemikiran itu mesti ada. Mesti ada. Cuma nanti ada toksik itu yang meracuni pemikiran itu ada. Yang masuk kepada kita itu sampah. Sampah itu sekarang itu lebih banyak toksik di dunia ini. Toksik. Ya di WA, di FB itu lebih banyak toksiknya sebetulnya. Kalau daging semua itu buku itu. Kalau buku daging semua itu. Buku-buku yang bagus itu. Kalau dunia WA mah toksik semua sebenarnya itu. Itu ya, satu itu. Sekarang Allah memberikan bahan-bahan yang harus dipikirkan itu apa? Kita baca ayatnya. Ayat hafal semua nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Perlu terjemahin gak ini? Boleh ya. Inna sesungguhnya fi pada kholqis samawati, kholqi itu penciptaan, itu masdar. Khalaqa yaluku kholqun, itu ciptaan ya. Ciptaan kholqun. Fi kholqi,
As-samawat, penciptaan langit, dimudofkan samawati wal ardi dan bumi. Wahtilaf, ikhtilaf itu pergantian. Khalifah itu nanti pengganti. Wahtilafi dan pergantian, al-laili malam, wan nahar dan siang, itulah ayatin. Itu khobar inna jauh ya. Inna isim inanya fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari. Baru khobarnya la ayatin. Benar-benar terdapat tanda. Benar-benar terdapat tanda liulil albab, bagi orang-orang yang bagi ulul albab. Itulah ayatin itu isim inna ya. Isim inna. Inna itu kan menasobkan ya. Inna. Khobar inna ya. La ayatin. Itu tuh mansub. Berarti isim inanya la ayatin gitu ya. La ayatin, terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi ulul albab, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran mendalam. Albab itu berasal dari kata lubun. Lubun itu artinya inti. Kalau kayu, bagian luar ada kulit, bagian dalamnya ada daging, ada di dalamnya itu, yang paling dalamnya itu namanya intinya itu namanya lubun, albab, jamannya albab, lubun jamannya albab, artinya pikiran yang mendalam, yang bagian dalamnya itu. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, pada penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wahtilafi dan pergantian, al-laili malam, wan nahar dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Ya itu, la ayatin. Nah, siapa ulul albab? Alladzina, ialah orang-orang yang yadkuruna, mereka mengingat. Dzakara yadkuruna, mengingat atau menyebut. Dzakara itu menyebut atau mengingat atau menyebut ya. Dzakara yadkuru yadkuruni yadkuruna, mereka mengingat siapa? Allah maf'ul bih ya. Yadkurunallaha, kiaman, dalam keadaan, itu hal, posisinya hal. Jadi hal itu maf'ul juga, menjelaskan tentang objek. Kiaman, dalam keadaan berdiri, menjelaskan apa? Menjelaskan pekerjaan ya, menjelaskan yadkuruna. Dalam keadaan zikir itu dalam keadaan kiaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Wa ala junubihim secara harfiah, ala junubihim itu di atas lambung-lambung mereka, di lambung-lambung. Tapi di sini maksudnya wa ala junubihim, dan sambil dan ketika berbaring, wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka. Wa yatafakkaruna, dan mereka berfikir fi khalqis samawati, pada penciptaan langit, wal ardi dan bumi. Nah, dari berfikir, kalau berfikir kegiatan intelektual, tapi masuk kepada doa, kegiatannya spiritual. Nggak bisa spiritual itu harus dihubungkan dengan intelektual, intelek dengan berpikir, kemudian zikir, mengingat Allah, itu spiritual. Dari kegiatan intelektual, itu kegiatan berpikir, dilanjutkan dengan kegiatan spiritual, yaitu berdoa, beribadah. Rabbana, ya Tuhan kami, tidak khalaqta, engkau ciptakan, hadza ini,
tidaklah yang kau ciptakan ini batil, sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau, fakina maka jauhkanlah kami. Itu kan spiritual itu. Dari berpikir ke urusan neraka ya. Ada benar dari siksa neraka, Jadi itu. Mestinya pemikir itu lebih dekat kepada agama sebenarnya mestinya. Di dalam surat Al-Fatir juga innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah ulama. Maksudnya orang yang punya ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi alladzina orang-orang yang yadkuruna mereka mengingat Allah kiaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubihim atau ketika mereka berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka berfikir fi khalqis samawat pada penciptaan langit wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan, seraya mereka berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah yang kau ciptakan hadza ini batilah sia-sia, subhanaka maha suci Engkau, fakina maka selamatkanlah kami adzabannar dari siksa neraka. Orang yang lulus perguruan tinggi itu ada yang melanjutkan S2, S3, oke. Ada yang tidak lulus, keluar kerja. Yang kerja jadi profesional. Ya, jadi profesional. Kalau bekerja sesuai dengan ilmu yang dia peroleh di perguruan tinggi. Tapi ada yang melanjutkan S2, S3, kemudian meneliti segala macam. Yang melanjutkan dan menjadi dosen, mengajar lagi di dunia keilmuan, itu jadi intelektual. Tetapi yang berpikir, yang melanjutkan, yang intelektual ditambah dengan iman, jadilah ulul albab. Kira-kira ulul albab itu perpaduan antara intelektual dengan spiritual, itulah ulul albab. Tapi intelektual doang tanpa spiritual, sudahlah intelektual saja. Orang yang intelek tapi bekerja di dunia pekerjaannya namanya jadi profesional. Ini cerita ini supaya kita menjelaskan ulul albab itu seperti itu. Kalau orang punya ilmu lalu jadi profesional, sudah profesional namanya. Orang punya ilmu terus-menerus diperdalam ilmunya, intelektual. Orang punya ilmu ditambah iman atau spiritual, semuanya di ujung-ujungnya ke Allah semuanya, itulah ulul albab. Cendekiawan plus cendekiawan plus spiritual atau intelektual plus spiritual, itu namanya ulul albab. Itu secara teori, tapi aplikasinya itu ada lagi yang memberi penjelasan begini. Kalau orang punya ilmu lalu menyampaikan berdasarkan ilmunya saja, itu intelektual cirinya. Tapi kalau ulul albab punya ilmu dan berusaha merubah masyarakat, atau ilmu plus dakwah, nah itu namanya ulul albab. Jadi bukan berpikir saja. Kalau hanya berpikir saja intelektual, cendekiawan. Kalau hanya berpikir saja, tapi berpikir plus melakukan action, itu namanya ulul albab. Ada yang begitu tambahan. Ada kan hanya ngajar aja, jadi menyampaikan ilmu aja udah. Tapi tidak jadi aktivis, tidak memikirkan bangsa, tidak berusaha namanya di atas menara gading namanya. Nah, itu intelektual. Tapi kalau sampai turun ke masyarakat dan berusaha ingin merubah dengan ilmu dan sekaligus dia turun, itu namanya ulul albab. Itu udah lama dapat penjelasan itu tuh. Tapi cukup menarik sih. Saya kira sampai di sini tentang berpikir ya.
Jadi untuk istiqomah ada satu kegiatan yang mesti kita miliki, kita terus-menerus juga lakukan, yaitu kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir, merenung, itu salah satu aja sih. Karena ada hal-hal yang lain. Untuk istiqomah itu adalah dengan bergaul dengan orang soleh. Sebenarnya 5 yang opik lagu opik gitu. Sama dengan tombok ati itu. Istiqomah itu sama dengan, coba, tombok ati iku 5 perkarane. Kaping siji, kaping pindo ya. Kaping Kaping siji bener ya? Satu dulu baru pindu. Kaping siji ya. Maca Quran. Baca Quran lan maknane. Itu untuk istiqomah juga itu. Kaping pindo, Pikir wengi. zikir wengi. Dulu saya hafal itu. Kaping telu puasa. Boleh kumpul orang soleh. Kumpul orang soleh. Wong kang soleh kumpulono, oke ya. Kaping papat weteng wengi. Kudu weteng engkang luwe ya. Poso lah. Baru kelima apa? Ya, sholat tahajud. Malah mudah ya. Wah, tombol hati aja lupa. Ayo satu. Maca Quran lan maknane. Kedua, wong kang soleh kumpulono. Maca Quran lan maknane. Yang kedua, wong kang soleh kumpulono. Kaping telu salat wengi lakonono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe ya, kudu weteng ingkang luwe. Jadi puasa. Baru yang kelima zikir wengi ingkang luwe. Ingkang suwe. Zikir wengi ingkang suwe. Nah, itu juga termasuk tombol ati itu ya, untuk istiqomah itu. Istiqomah itu. Sekira itu cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.